Baik, langsung saja ke pembahasannya yang akan disampaikan oleh Saudari Anggun. Pengertian pasar duopoli, duo berarti dua atau satu besar. Sesuai dengan keberadaan kata duo dalam pasar duopoli. Pasar duopoli dapat diartikan sebagai pasar di mana terdapat dua produsen atau perusahaan yang menguasai sebuah barang atau jasa pada pasar tersebut. Karena pada pasar tersebut hanya terdiri dari dua produsen, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh salah satu produsen akan berpengaruh pada produsen lainnya. Jadi, hal ini terjadi dalam berbagai hal, misalnya kapasitas produk, kualitas produk, pemasaran, dan lainnya. Teori pasar duopoli juga ditemukan oleh ahli ekonomi Prancis yang bernama Anton Augustin Carnot pada tahun 1938 dalam karangan yang berjudul Researches into the Mathematical Principles Principles of Wealth. of Wealth. Selanjutnya, ciri-ciri pasar duopoli. Yang pertama, dikuasai oleh dua produsen atau penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, banyak ditemukan secara sepihak oleh kedua penjual, baik dengan kesepakatan atau tidak. Yang ketiga, high leadership oleh dua perusahaan besar maupun perusahaan kecil yang hanya menjadi pengikut. Yang keempat, tergantung antar dua perusahaan cukup tinggi. Yang kelima, sulit untuk perusahaan baru masuk ke dalam pasar. Jenis pasar duopoli dapat dibagi menjadi dua, yang tergantung pada jenis produk yang dihasilkannya. Kedua jenis tersebut adalah pure duopoli dan differential duopoli. Apabila produk atau jasa yang dihasilkan bersifat homogen atau sama, maka pasar tersebut dinamakan duopoli murni atau pure duopoli. Dan selanjutnya, apabila produk atau jasa yang dihasilkan bersifat tidak homogen, namun substitusi dapat menggantikan satu atau dengan yang lainnya, maka pasar tersebut dalam keadaan duopoli terbedakan, yaitu differentiated duopoli. Selanjutnya, kelebihan pasar duopoli. Efisiensi yang lebih tinggi karena jumlah perusahaan sedikit. Konsumen diuntungkan dari persaingan antar perusahaan di sisi harga, mengurangi persaingan yang tidak bermanfaat. Dan kekurangan pasar duopoli, sulit untuk perusahaan baru masuk ke dalam pasar, sulit berkompetisi, memiliki kemungkinan besar kolusi. Pasar duopoli merupakan struktur yang terdiri dari dua penjual atau pengusaha yang menguasai pasar. Jadi dari namanya sudah terlihat bahwasannya duopoli berarti dari dua. Nah, adapun kebijakan yang dilakukan oleh satu pengusaha dalam pasar duopoli itu akan mempengaruhi pengusaha lainnya. Jadi, sehingga tindakan yang dilakukan suatu perusahaan itu akan berpengaruh terhadap perusahaan lain. Keputusan output akan mempengaruhi output lain, sehingga akan mempengaruhi pasar. Dalam kenyataannya, pasar duopoli itu jarang ditemukan, banyak menggunakan asumsi-asumsi, sehingga masih bersifat teoritis, asumsi yang diberikan di mana teori duopoli ini tetap menjadi satu hal yang penting dipelajari karena sangat berguna bagi dasar penyusun teori oligopoli. Dalam mendapatkan faktor produksi, itu biasanya terjadi persaingan sempurna pada masing-masing perusahaan. Jadi sehingga struktur biayanya sama seperti pada PPS, pasar persaingan sempurna. Pasar duopoli ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar duopoli murni dan duopoli yang dibedakan. Disebut duopoli murni jika itu benar-benar sama ataupun homogen antara dua perusahaan. Sedangkan duopoli dibedakan itu tidak sama atau mirip, tidak homogen tapi sifatnya bersubstitusi antara kedua barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dalam menganalisis dalam pasar duopoli, untuk penyelesaian kita akan membahas dua teori, yaitu teori duopoli Carnot dan teori kurva permintaan yang patah. Dan kali ini kita membahas teori duopoli Carnot.
Jadi dalam teori ini dua pengusaha menghasilkan produk yang homogen. Asumsi pokok yang digunakan adalah pada waktu pengusaha duopoli memaksimumkan keuntungannya. Jumlah produk yang dihasilkan oleh pesaingnya tidak tergantung dari jumlah yang dihasilkan oleh pengusaha pertama. Jadi ini perlu diingat-ingat. Ini asumsi dalam teori duopoli Carnot. Dalam penentuan jumlah output di salah satu perusahaan itu tidak bergantung dari output yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Jadi perusahaan itu akan memaksimumkan keuntungannya dengan asumsi jumlah output yang diproduksi pesaingnya tidak dipengaruhi oleh keputusan perusahaan ataupun keputusan produksi yang ia buat. Adapun kurva permintaan pasarnya itu seperti yang kita ketahui bahwasannya fungsi harga itu merupakan fungsi dari Q, dan Q itu sendiri terdiri dari QA dan A, dan di mana QA itu jumlah barang yang dihasilkan pengusaha dan QB menunjukkan jumlah barang yang dihasilkan oleh pengusaha B. Kalau kemudian keuntungan masing-masing dari dua poli, jadi keuntungan itu akan mengurangi dari total revenue dari dengan total cost-nya, di mana total revenue dari pengusaha diperoleh dari perkalian antara harga P dan Q dikalikan dengan Q-nya, lalu kemudian revenue untuk pengusaha B diperoleh dari jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan yang B yang dikalikan dengan tingkat harga yang lalu bisa dicari tingkat keuntungan pengusaha dan keuntungan pengusaha B, kemudian A dan keuntungan pengusaha B, kemudian keuntungan maksimum itu tercapai pada saat turunan pertama dari keuntungan itu adalah sama dengan 0. Itu founder connection di mana nanti kita akan memperoleh MRA itu semua dengan soalnya di sini harusnya MCA jadi marginal revenue A itu sama dengan MK, lalu kemudian marginal revenue B sama dengan marginal cost B. Jadi hasil turunan pertama menunjukkan bahwasannya keuntungan maksimum tercapai saat marginal revenue masing-masing perusahaan sama dengan marginal cost perusahaan tersebut. MR itu diperoleh pertama dari masing-masing revenue perusahaan. Jadi sebelumnya diketahui bahwasanya Q pasar itu merupakan perjumlahan Q dari kedua pasar, sehingga Q itu sama dengan Q1 plus Q2 saat output itu sama dengan Q1 tambah Q2, dan adapun marginal revenue daripada perusahaan A dapat ditulis sebagai Q plus A dikalikan dengan delta ataupun doki dengan doki, di mana doki ini menunjukkan respon dari harga akibat perubahan pada outputnya. Nah, ini diturunkan dari fungsi dimensi dupe per doki adalah memiliki tanda yang negatif, yang berarti jika Q dengan dok per doki akan menjadi pengurangan terhadap PQ. Ini karena tanda dok per doki adalah negatif, maka jika dikalikan dengan Q, maka hasil perkalian ini akan menjadi pengurangan bagi P ini. Nah, selanjutnya yang kedua ini adalah teori King Demand Curve atau kurva permintaan yang patah. Jadi, di teori ini mengasumsikan bahwasannya kurva permintaan bagi pengusaha duopoli itu merupakan kurva permintaan yang patah. Nah, ini secara empiris pada dasarnya perusahaan dalam duopoli itu tidak merubah harga secara sering. Jadi, tidak semerta-merta mereka langsung melakukan perubahan harga pada dasarnya. Nah, ada pun beberapa asumsi yang digunakan untuk menganalisis keseimbangan, yaitu yang pertama, bahwasannya harga pasar yang memuaskan bagi kedua pengusaha duopoli telah terbentuk, misalnya sebesar PQ. Nah, yang kedua, jika salah satu pengusaha duopoli menurunkan harga, pengusaha pesaingnya juga akan menurunkan harga
agar tidak kehilangan pembeli. Dan yang ketiga, jika salah satu duopoli menaikkan harga, pengusaha pesaingnya itu tidak akan mengikuti harga, sehingga pembeli tersebut pindah kepadanya. Berarti perusahaan yang tidak menaikkan harga itu disebut dengan market share. Selanjutnya di slide yang kedua, nah jadi intinya tuh kita dapat melihat dua reaksi perusahaan. Jika perusahaan lain itu melakukan perubahan pada harga, itu yang pertama, jika salah satu pengusaha duopoli menurunkan harga, pengusaha pesaingnya juga akan menurunkan harga agar tidak kehilangan pembeli. Dengan demikian, market share-nya pun tetap. Kemudian yang kedua, jika salah satu duopoli menaikkan harga, pengusaha pesaingnya itu tidak akan ikut menaikkan harga sehingga pembeli pindah kepadanya. Nah, berarti perusahaan yang tidak menaikkan harga ini disebutnya, atau bisa dibilang market share-nya naik. Selanjutnya, harga yang memuaskan. Kedua, pengusaha PO. Lalu kapasitas produksi pada QO. Karena reaksi perusahaan memiliki sifat yang seperti disebutkan tadi sebelumnya, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan dalam duopoli ini adalah suatu kurva terpatah. Kurva kedua perusahaan DI ED2 yang patah di titik E. Jika salah satu pengusaha menurunkan harga sehingga harga kurang daripada P, maka perusahaan lain juga akan menurunkan harga. Sehingga kurva tersebut, kurva permintaannya ditunjukkan oleh ED2. Jika salah satu pengusaha meningkatkan harga sehingga harga lebih dari P, maka pengusaha lain tidak ikut menaikkan harga sehingga pembeli pindah ke perusahaan yang harganya tidak naik, yaitu di kurva titik ED kurang lebih ED pasar. Sehingga kurva permintaan efektifnya adalah DI ED2. Terbentuknya kurva permintaan DI ED2 mempunyai kurva MR yang patah ditunjukkan oleh MR AI dan A2 MR2. Penyebab patah yaitu dikarenakan tindakan dalam menaikkan harga tidak diikuti oleh pengusaha saingan, sehingga kurva MR menjadi discontinue, yaitu MRI AI. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf ada kesalahan karena kesempurnaan adalah lagu Rizky Febian. Malu bertanya sesat di jalan, ini di kelas bukan di jalan, jadi gak usah nanya ya, gak bakalan sesat kok. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.